sikap liturgis di depan tabernakel yang kosong. Nah, dasarnya dari mana? Sekali lagi dari dokumen gereja, bukan kata-kata saya. Jadi kenapa kita di depan sini berlutut, membungkuk, apa segala macam, itu ada landasan dan dasarnya, ada landasan dokumen gereja. Sekarang kita lihat dokumen gereja dalam dokumen yang bernama PUMR. Apa itu PUMR? Kok tahu? Oh, sudah muncul. Oh, sudah muncul. Makanya kok tahu ya. Pedoman umum Misale Romawi. Kalau dalam bahasa Latin itu berbunyi IGMR ya. Institutio Generalis Missalis Romanis. Apa tadi? Umat Basilik kok uluk-uluk ya. Aduh. Institutio. Ya coba. Udah nggak usah lah ya, nggak penting juga bahasa Latin. Yang penting bahasa cinta itu paling penting. PUMR atau IGMR 274 ini dasar pertama untuk kita tahu sikap-sikap liturgi di depan tabernakel, di depan altar, di depan panti imam seperti apa, supaya nanti kita juga bisa kembangkan dengan lebih baik. Karena apa? Ilmunya anak-anak, ilmu melihat. Jadi tolong orang-orang tua kita berpraktek betul, karena kita dilihat anak-anak, anak-anak nanti meneruskan. Contoh kecil dan sederhana. Beberapa waktu yang lalu kalau terima komuni itu nggak ada takjub-takjubnya, nggak ada takzim-takzimnya, kita itu selonong boy aja. Terima komuni kok pecicilan. Sekarang saya perhatikan orang kalau terima komuni itu dengan takzim, dengan penuh hormat. Bahkan anak-anak kecil, bahkan mereka yang hanya minta berkat saja, mereka juga mengikuti gerakan orang tua. Ini bukan sekedar gerakan, saudara-saudari. Saya selalu mengatakan gerakan itu bukan intinya, tapi gerakan itu adalah di dalam batin kita itu keluar dalam bentuk itu, gitu loh. Bukan sekedar gerakannya yang penting, tetapi kalau anak-anak kan ilmunya ilmu lihat. Nanti kalau udah gede mereka akan tahu penjelasannya, tapi selama masih kecil-kecil lihat dulu saja. Kalau orang tuanya benar, mereka lihat 3 kali, 4 minggu kemudian mereka sudah benar. Jadi hanya dalam waktu 1 bulan anak-anak benar, dan terbukti memang betul seperti itu. Sekarang ini tidak sombong, yang live streaming nggak sombong saya ya, saya nggak sombong, meskipun saya memang mau sombong sebenarnya ya. Hanya mau cerita aja, maksudnya sekarang bahkan itu kalau ada orang terima komun dari macam-macam paroki, saya bisa tahu dari cara terima komuninya itu umat Basiliki Purwakarta apa bukan. Kalau menunduk dengan takjub, Purwakarta ini kok sampai 45 derajat gitu, hai Purwakarta ini, Purwakarta. Bahkan ada sampai yang mulutnya itu menyentuh lututnya gitu, hai Purwakarta ini, saking menghayati. Kalau cuma bukan ini bukan, pasti bukan Purwakarta ini, nggak sopan ini, nah gitu. Oke, itu saya mau mengatakan bahwa pendidikan iman pertama-tama memang dari ilmu lihat. Maka tolong kita yang sudah lebih dulu hidup ini memberi teladan kepada yang mereka belakangan lahirnya, supaya kita tidak diberi batu kilangan oleh Tuhan. Orang-orang tua itu berat hukumnya, karena kalau ngajari salah diberi batu kilangan, dikalungi batu, dibuang ke laut, mati kamu. Jadi tanggung jawab kita, ini maksudnya tanggung jawab kita. Tuhan mengatakan siapa yang menyesatkan anak-anak ini, beri batu kilangan, buang ke laut. Tentu ini bahasa, namanya bahasa kiasan, artinya beratnya tanggung jawab kita memberi teladan. Kembali ke laptop. Nah, dasar mengenai berlutut apa segala macam di depan tabernakel atau depan panti imam adalah PUMR 274. Nanti yang dasar kedua ada PUMR 49. Sekarang pertama kita baca PUMR 274. Sama-sama kita baca. Kalau di panti imam ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya, maka imam, diakon, dan pelayan-pelayan lain selalu berlutut saat mereka tiba di depan altar dan oke, pelan-pelan kita pahami. PUMR berapa ini nomornya? 274. Supaya kita tahu kenapa kalau perarakan dalam misa itu pada berlutut. Coba perhatikan, sekarang berlutut enggak? Berlutut. Jadi semua berlutut, bahkan imamnya berlutut enggak? Berlutut. Mari kita pahami pelan-pelan, sama-sama dari awal kita baca sampai kata di dalamnya, pelan-pelan kita baca.
kalau di panti imam ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Stop. Mana yang dimaksud panti imam? Ini bagian atas ini. Jadi ini panti umat atau tempat umat yang warna putih yang mulai naik, pokoknya mulai naik ini namanya panti imam. Perhatikan, ini panti imam ada tabernakel. Kita ada tabernakel apa enggak? Nah, panti imam, tabernakel yang itu, yang seperti lemari itu, warna emas itu tabernakel namanya, tabernakulum. Nah, kemudian dikatakan dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Kalau kita di basiliki kita ini, panti imam, tabernakel, di dalam tabernakel ada sakramen apa enggak? Ada. Jadi sudah jelas ya, panti imam, tabernakel ada sakramen. Bagaimana tindakannya? Yuk kita lanjutkan. Maka imam sama-sama, maka imam, diakon dan pelayan-pelayan lain selalu stop. Selalu apa? Berlutut. Ini memang mengatur untuk pelayan-pelayan liturgi. Tapi kalau pelayan liturgi saja diatur begitu, umat juga mengikuti, bahasa simpelnya. Ini berlaku kalau umat masuk gereja berarti. Jadi tolong mulai dibiasakan kalau masuk gereja, mau ke tempat duduk, berlutut kalau ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Basiliki kita selalu ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Jadi kalau sekarang, oh saya selama ini enggak gimana-gimana, mulailah latihan. Bahasa simpelnya masuk gereja, tata keramanya, mari kita betulkan kembali. Masuk gereja, sopan santunnya, mari kita betulkan kembali supaya untuk pribadi kita betul di depan Tuhan kita layak. Nomor 2, anak-anak kecil pun melakukannya dengan ilmu melihat. Sekarang saya lompat dulu dari sini untuk memberikan katekesi sebentar mengenai tata cara masuk gereja. Berdasarkan pada PUMR 274, berarti cara masuk gereja kurang lebih adalah ambil air suci di depan, buat tanda salib di depan, kemudian jalan menuju tempat duduk, umpamanya mau duduk paling depan, di sampingnya berlutut. Karena ini, jadi kalau di panti imam ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus, tindakannya adalah berlutut. Ini wajar begitu, ini hormat begitu, ini taksim dan penuh dengan sembah sujud. Jadi normalnya begitu. Maka yang belum berlutut latihan mulai minggu depan atau nanti mulai pulang dari sini berlutut. Jadi pada saat datang dan meninggalkan, coba kita baca lagi dari kata selalu berlutut, sama-sama kita baca. Selalu berlutut pada saat mereka tiba di depan altar dan akan meninggalkan. Oke, berarti ada 2 hal, ketika datang dan ketika meninggalkan. Berarti kapan? Mau pulang. Jadi ketika datang berlutut, mau pulang berlutut. Ini normalnya begitu. Latihan, 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 biasakan, 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 tanamkan. Saya melihat di banyak tempat tata krama ini hilang. Tata krama yang sebenarnya diatur oleh gereja atau diminta untuk dilakukan banyak hilang. Padahal ini tata cara sembah sujud yang sebenarnya. Jadi tolong yang di rumah juga ya, yang live streaming juga ya, live streaming ya, yang di gereja. Kemudian ada di mana? Semarang apa ada ya? Wah, ada yang dari Merauke. Salam di Merauke ya. Merauke ya, Merauke. Nah, tolong juga ya. Jadi masuk gereja sebelum duduk berlutut. Pulang gereja sebelum berangkat dari tempat duduk berlutut. Nanti di depan tinggal buat tanda salib dengan air suci. Ini memang berlaku begitu. Tolong dilatih. Tetapi Rama, saya udah sepuh, saya udah tua. Kalau saya berlutut nggak bisa balik lagi. Ini pengecualian. Selalu ada pengecualian untuk yang tidak mampu melakukannya. Jadi daripada memaksakan diri nanti berlutut terus ngunci nggak bisa balik lagi kan repot tuh. Berlutut terus ngunci begitu kan, diangkat begitu harus ke dokter dioles-olesi minyak biar kan susah. Pak Elias tuh ketawanya sampai begitu. Bapak sombong masih muda ya Pak ya. Saya juga masih bisa berlutut ya. Ini berlaku untuk normal. Jadi kalau yang ibu-ibu, bapak-bapak udah sepuh, jangan khawatir. Kalau saya udah nggak mampu ya nggak apa-apa. Bilang aja, Tuhan, lutut saya goncang.
Ya udah Tuhan maklum ya. Kalau seandainya nggak bisa berlutut apa? Membungkuk khidmat ya. Kalau seandainya membungkuk khidmat pun tetap masih nggak bisa balik. Siapa tahu ngunci kan, waduh gitu. Ya menganggukkan kepala. Tuhan, hanya. Ada gradasinya. Tapi yang muda-muda jangan Tuhan hanya lah masih muda. Tuhan bilang lututmu masih kuat, Tuhan bilang. Ya tentu ini Tuhan gak akan bilang begitu. Ini bahasa saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudari. Maka tolong latihan masuk gereja berlutut. Kalau belum, mulailah supaya kita ngajari, kita budayakan anak-anak lihat, anak-anak benar, keturunan kita benar terus. Kalau sekarang jadi kurang benar itu salahnya siapa? Kalau sekarang jadi kurang benar salahnya siapa? Salahmu, karena kamu nggak membudayakan. Nanti kalau jadi benar, yang benar siapa? Kamu juga yang benar. Nah, jadi kamu membudayakan juga. Pokoknya kalau ada kebudayaan nggak benar tuh ya salahnya orang yang di situ gitu. Nanti kalau jadi benar, ya benarnya orang yang di situ. Sebenarnya kan kira-kira begitu. Tapi ini juga penting kita lakukan minggu-minggu setiap kali itu. Bahkan kalau mau latihan kurs juga begitu, nggak hanya dalam misa. Loh, saya lihat tuh celonong-celonong aja, jalan gue sini celonong aja. Loh kok orang mau tahu? Ada CCTV di gereja, di pastoran. Jadi saya tahu di tukang nyelonong, ada muka-mukamu itu kelihatan aja, udah saya ciriin itu, oh nyelonong, centang, pecicilan, centang gitu ya. Ya nggak akan dibunuh juga, tidak. Hanya kan saya mengamati itu dalam arti, oh berarti barangkali perlu dikasih tahu. Nah gitu loh. Barangkali perlu dikasih tahu. Begitu dikasih tahu kita budayakan. Nanti nggak perlu lagi saya banyak omong dari tindakan-tindakan memperbesar terus anak-anak ngerti. Tolong ya titip ya. Jadi saya titip pesan. Tapi saya juga memberi contoh. Bapak dan Ibu saudara-saudari semua beri contoh kepada anak-anak. Oke, sekarang kita kembali pada PUMR. Nah dasar yang kedua. Tadi kan dasar pertama. Sekarang dasar kedua nomor 49. Satu slide. Yuk kita baca bersama-sama. Setibanya di panti imam, diakon dan para pelayan menghormati altar dengan membungkuk. Loh kok beda? Perhatikan, mundur satu slide, 274, tolong operator. Tadi dikatakan 274 apa? Berlutut. Maju sekarang 49, dikatakan apa? Membungkuk. Loh kok beda? Maju satu slide lagi keterangannya. PUMR 49 itu ditulis dengan asumsi itu bahwa satu bayangan di belakang altar tidak ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Oke, mungkin agak ruwet tapi bahasa simpelnya begini. Berdasarkan dua nomor PUMR 274 dan 49 ada tiga kesimpulan. Kesimpulan pertama, kita baca bersama-sama kesimpulan pertama. Kalau di belakang altar tidak ada tabernakel, tata gerak yang tepat adalah membungkuk. Oke, kesimpulan pertama. Jadi kalau ada panti imam contohnya, ada altar contohnya, jadi ini altar, kata belakang itu dari sisi sana ya, berarti belakang itu yang di sana, di belakang altar. Ini di depan tuh di sini, ada pohon-pohon ini, ini depan maksudnya. Jadi istilah kalau altar depannya sini, di sana belakang. Jadi tabernakel posisinya di belakang altar. Itu untuk istilah saja. Jadi kesimpulan pertama, kalau di belakang altar tidak ada tabernakel, tata geraknya apa? Membungkuk. Apakah ada contoh? Ada altar nggak ada tabernakel? Ada. Contoh di kapel kecil, contoh di ruang-ruang doa. Contoh, kalau kita nggak punya stasi, tetapi paroki tetangga, paroki Subang yang gerejanya sempit sekali dan kecil itu ya, nggak seperti Basiliki Purwakarta, punya stasi. Misalnya contoh ada stasi Kalijati, itu ada tabernakel. Tapi ada stasi namanya stasi agak ke utara dekat Purwadadi, itu ada satu stasi, ada kapel, ada panti imam, ada altar, tapi tidak ada tabernakel. Nah contoh biasanya di ruang-ruang doa kecil atau kapel-kapel stasi tidak selalu ada tabernakel. Kalau tidak ada tabernakel, menghormatinya dengan cara membungkuk. Kenapa? Karena tidak ada kehadiran Tuhan yang nyata dalam sakramen suci. Yang dihormati apa? Altarnya. Loh kenapa altar dihormati? Karena altar
itu memberi kita sakramen kudus. Di atas altar itu dikurbankan, yaitu tubuh dan darah Kristus. Altar ini Kalvari, ini bahasa simpelnya. Bahasa simbolisasi atau bahasa liturgi, altar ini Kalvari. Karena di situ dikurbankan Kristus Tuhan kita. Jadi dihormati. Itu bahasa simpelnya. Kesimpulan nomor 1 nggak cocok untuk kita, karena kita ada tabernakel, ada sakramen. Sekarang kesimpulan nomor 2 kita baca, ini yang cocok untuk kita. Sama-sama kita baca kesimpulan nomor 2. Kalau di belakang altar ada tabernakel tanpa sakramen Maha Kudus di dalamnya, tata gerak yang tepat adalah membungkuk. Perhatikan, ada tabernakel nggak? Ada sakramen nggak sekarang? Kalau ada, nomor 3. Sekarang kita lompat nomor 3. Yuk kita baca sama-sama nomor 3. Kalau di belakang altar ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya, tata gerak yang tepat adalah nomor 3 ini yang minggu-minggu biasanya itu. Ada tabernakel, ada sakramen. Jadi biasakan berlutut. Sekarang kita mundur ke nomor 2 untuk membahas Kamis Putih. Kalau Kamis Putih tadi, ingat tabernakel isi apa kosong? Tabernakel kosong. Artinya masuk kategori nomor 2. Nah, sekarang kita lihat ke nomor 2. Nomor 2 mengatakan ada tabernakel, tapi tidak ada kosong, alias berarti tidak ada sakramen. Kalau ada tabernakel, tidak ada sakramen, berarti dengan cara membungkuk. Maka 2 hari khusus, Kamis Putih dan Jumat Agung, jangan berlutut. Kalau kamu berlutut, menyembah berhala kamu. Kan nggak ada sakramen suci gitu. Nggak ada sakramen suci. Menyembah yang kamu sembah siapa? Karena di dalam liturgi Katolik, berlutut itu penyembahan, membungkuk penghormatan. Nah, itu berlutut itu penyembahan. Khusus untuk sakramen suci seperti itu tata caranya. Maka diingat-ingat, Kamis Putih, Jumat Agung kita membungkuk. Gitu aja memangnya penting banget ya Romo ya. Terus terang saya katakan, gerakannya itu nggak penting. Mau berlutut, bukan itu. Tetapi keterarahan hatinya itu yang penting. Romo ini urusan gitu-gitu kok diatur. Ada juga yang komentar-komentar seperti itu di live streaming, di mana ada juga ya. Tapi sebenarnya bukan gerakannya saudara-saudari, tapi keterarahan hatinya. Sebut begini. Ada orang Kamis Putih tiba-tiba datang nyelonong terus berlutut. Berarti kan hatinya sama sekali nggak terarah. Atau bahasa simpelnya, selama ini berlutut itu hanya gerakan-gerakan kosong, nggak ada isinya aja ya, pokoknya ngekok gitu aja. Urusannya bukan gerakannya, tapi keterarahan hatinya. Nanti kalau gerakan-gerakan itu mulai kita praktekkan, sikap batinnya juga dibetulkan, karena ada 2 hal dalam liturgi selalu, sikap lahir yang kelihatan dan sikap batin. Sebutlah ketika berlutut, umpamanya terus lihat dalam tabernakel hatinya menyatakan saya menyembah engkau, berlutut. Ini beda dengan yang hanya sekedar jalan berlutut, nggak ada apa-apa dalam suara batinnya, nggak ada yang tahu. Tetapi batin itulah yang sebenarnya saya ajarkan di situ sebenarnya, bukan urusan lahiriahnya. Jadi jangan salah paham. Juga yang live streaming ya, kenapa sih pastor yang satu ini suka ngurusin yang urusan gitu-gitu nggak penting begitu? Ya memang. Kalau urusannya hanya gerakan tidak penting, saya setuju. Tetapi gerakan yang lahiriah itu membawa apa yang batiniah untuk supaya kita sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Itu tujuannya. Jadi bahasa simpelnya saja, kalau kita terbiasa berlutut, lama-lama hati akan terarah, hati akan menuju ke sana. Itulah yang saya sebut atentif. Yang minggu lalu ditanyakan atau disampaikan oleh Bapak kan, yang muji-muji saya itu ya, nanti kasih door prize ya. Minggu lalu udah ya. Itu kenapa kok begitu banget sih? Atentif sebenarnya, bukan soal gerakannya yang paling penting sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang kucintai, I love you muah-muah ya. Kalau saya mengatakan ini dan itu, bukan soal lahiriahnya yang utama, tapi melalui yang lahiriah itu kita sampai pada pengalaman batin dan spiritual. Sebenarnya itu tujuan saya. Jadi yang ikut live streaming, yang suka
Kadang-kadang saya juga dihujat-hujat gitu ya, ngapain ngurusin begitu, mau berlutut kak, mau membuku kak, bebas-bebas saja. Ya memang bebas-bebas saja ya, tapi dari situ kita bisa terbawa pada pengalaman spiritual yang lebih dalam. Kita kalau dalam dan lahir menyatu baru kita bisa punya pengalaman seperti itu. Jadi nyambung sekarang gambar tabernakel. Jadi sikap liturgi di depan tabernakel kosong adalah membungkuk. Nanti kalau Kamis Putih pas datang itu kamu lirik-lirik aja. Iya, berlutut nyembah berhala. Nah gitu. Saya yakin pasti nanti nih hatinya mulai jahil ini ya. Yang nggak ikut rekoleksi pasti iya, satu, iya, dua. Nanti lapor ke Romo ya. Romo, yang nyembah berhala 36 orang. Live streaming nanti praktekkan ya, jangan nyembah berhala gitu, karena sakramentnya nggak ada gitu ya. Ya. Nanti pakai gini ya, tolong nanti yang untuk apa di depan tuh tatip dihitung aja. Nanti di laporan panitia Pak, tolong ya Pak ya. Ya. Jumat Agung yang nyembah berhala 306 ya. Kamis Putih nyembah berhala, tolong di laporan nanti ada ya, laporan ada. Loh ini bagus juga kalau laporan ada. Jadi dalam laporan pertanggungjawaban itu Pak Sagala tolong ya, baik-baik. enggak Pak, itu bercanda masa gitu ya. Ya namanya kan sikap batin itu ya. Ini difoto, jangan, kasihan ya, kasihan. Jangan mempermalukan ya, kasihan ya. Kan kita yang sudah tahu, nanti pelan-pelan kita menularkan itu. Jadi kalau orang belum tahu ya nggak apa-apa. Saya itu kalau ada orang belum tahu nggak apa-apa, saya kasih tahu, nggak apa-apa. Namanya kan belum tahu, kita kasih tahu. Miss Dinar itu belum tahu ya dikasih tahu, kasih senyum gitu ya.